Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Well, good evening everyone. How are you tonight? Okay, hopefully you are fine. Well, tadi kalian pasti sudah belajar dengan mentor-mentor yang keren ya di kelas kalian dan juga praktek. Saya lihat videonya juga bagus banget. Saya yakin kalian sangat potensial untuk bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Nah, tapi tentu nggak ada salahnya dong kalau kita belajar tips dan triknya biar kita lebih efektif dalam belajar bahasa Inggris. Without further ado, check it out ya, slide berikut. Tetapi sebelum saya menuju slide-nya, perlu saya remind ya bahwa program ini kerjasama antara Mentor Muda Malang dan juga International Development Division, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang ya, dan juga tentu dengan kampus kalian. Well, teman-teman, dalam bahasa Inggris sudah ada skills ya, atau keahlian. Nah, ada berapa skill-kah dalam bahasa Inggris? Coba tebak dulu. Oke, save here, guess ya. Nah, kita cek. Nggak tahu kalian menebak berapa. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya? Saya nggak tahu. Tetapi cek benar atau enggak. Ya, dalam bahasa Inggris ada 4 skill, teman-teman. Yaitu skill listening, reading, speaking, dan juga writing. Oke, ya, ada listening yaitu mendengarkan atau menyimak ya. Oke, karena ini bukan hearing ya. Kalau hearing mendengarkan biasa aja, tetapi listening itu menyimak dengan baik, dengan sengaja ya. Ada reading, membaca, speaking, berbicara, dan writing, menulis. Nah, dari keempat skill ini, teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu receptive skill dan juga productive skill. Receptive skill itu adalah skill untuk menerima ya atau input dalam diri kita, sedangkan produktif itu dari input yang kita terima itu kita produksi teman-teman. Nah, apa aja yang reseptif dan apa aja yang produktif? Yuk kita langsung cek saja ya. Receptive skills itu adalah listening dan reading. Kenapa? Karena saat kita mendengarkan, kita mendapatkan input, banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita input. Kayak dan reading juga begitu. Saat kita membaca, banyak pengetahuan yang berpindah dari apa yang kita baca ke otak kita. Oke, itu dikategorikan sebagai reseptif. Ini penting banget karena ini merupakan modal. Kalau kita sudah banyak modalnya ya dalam diri kita sehingga gampang ya untuk mengeluarkan. Jadi analoginya kalau kalian sudah bekerja misalkan banyak uang dan sebagainya ya untuk membeli sesuatu, untuk memproduksi sesuatu misalkan itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Nah, sedangkan yang produktif yaitu speaking dan writing, berbicara dan juga menulis. Nah, jadi ini adalah produksinya. Hasilnya setelah kita nabung, setelah kita input dari listening dan juga reading, maka akan menghasilkan nanti yaitu speaking dan juga writing. Bagaimana keempat skill itu berhubungan? Listening berhubungan langsung dengan speakingnya. Bagi kalian yang pengen pinter speaking, maka kalian harus sering banget listening. Kenapa teman-teman? Karena yang ingin kita tiru tidak hanya vocabnya aja, tetapi juga suaranya. Bagaimana voice-nya itu ya, how they match ya, bagaimana mereka uh, menyambung ya, bagaimana mereka saling berkesinambungan yaitu listening itu connect dengan speaking. Semakin sering kalian listening maka insya Allah speakingnya akan semakin bagus karena kalian akan tahu pronounce-nya seperti apa, bagaimana menirukannya. Oke, tentu um, reseptif ini walaupun kita sering itu tidak menjamin kalian langsung pintar speaking. Nah, speaking ini memang akan dipengaruhi langsung oleh listening, akan tetapi teman-teman speaking ini kan skill ya. Skill itu kalau kata orang Jawa sikil ya, kaki. Harus berjalan, harus dipraktikkan. Nah, kayak tadi kalian di kelas atau di kampus sudah praktek itu adalah salah satu cara yang sangat efektif yang melakukan role playing untuk kalian bisa bahasa Inggris dengan baik dan cepat. Sedangkan kalau kalian ingin menguasai atau menghasilkan tulisan atau writing, kalian juga akan sangat efektif kalau banyak membaca. Nah, kayaknya di program kali ini lebih difokuskan dulu untuk listening dulu. Ya, tetapi tentu tidak ada salahnya kalau kalian suka baca ya, pasti ini dua-duanya berpengaruh, teman-teman. Tetapi karena listening adalah sumbernya suara sehingga menirukan karena berbicara juga suara sehingga ini relate banget gitu. Nah, reading juga pasti berefek juga ke speaking. Kalau kalian banyak baca, biasanya vocabulary atau kosakata kalian akan juga semakin banyak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi perlu diingat ada 4 skill dalam bahasa Inggris yaitu listening, reading, speaking, dan juga writing. Dan untuk menguasai speaking, maka perbanyaklah kalian latihan listening. Dan untuk semakin pintar writing, maka perbanyak juga reading. Dan kedua skill ini ya, yaitu produktif ini tidak bisa
apa ya, semata-mata langsung didapat atau diperoleh hanya dengan listening dan reading aja. Karena dua skill ini hanya bisa upgrade jika kalian praktek banyak ya, praktek banyak. Praktek seperti apa? It's easy right now ya. Kalian bisa praktek sendiri, bisa role play sama teman kalian seperti tadi ya di video. Kalian juga bisa duet nih kayak di TikTok bisa dilakukan kayak gitu ya. Atau bahkan sesimpel kalian ngomong sendiri nggak apa-apa ya. Asalkan jangan di banyak orang ya. Ngomong sendiri di lagi nyetir mobil atau nyetir motor atau jalan ya, nggak usah kenceng-kenceng misalkan. Untuk melatih pronounce kalian, it will be very great ya. Jadi ingat teman-teman, tingkatkan skill-skill ini. Kalian sudah tahu saat ini bagaimana korelasi antar skill ya, antar keempat skill itu, sehingga kalian bisa memaksimalkan. So dari sekarang ya, dari sekarang sampai nanti ya, tidak hanya selama program, kalian banyak mendengarkan di video YouTube banyak ya, di sumber-sumber lain juga banyak. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan khawatir, saya akan bertemu lagi dengan kalian di video berikutnya. So see you and bye bye.